Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini beranggotakan 3 orang. Di sini kelompok 5 akan membahas yaitu tentang proses belajar. Sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan masing-masing rekan saya, yaitu yang pertama ada Nama saya Indah Lestari, NPM 13. saya sendiri atau saya PM 33. Nah, untuk singkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Indah Lestari. Kepadanya disilakan. Sebelum lanjut ke materi, singgung dikit tentang belajar. Belajar senantiasa merupakan kegiatan yang berlangsung di dalam suatu proses dan terarah ke pencapaiannya suatu tujuan tertentu. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara sempurna, maka dibutuhkan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini akan dibahas secara luas mengenai proses belajar dan pembagiannya sehingga akan didapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan belajar peserta didik. Materi pertama ialah makna belajar. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan ciri penting yang membedakan jenis manusia dengan jenis makhluk lainnya. Dengan kemampuan belajar inilah dapat memberikan manfaat bagi tiap-tiap individu. Bagi individu dengan kemampuan untuk belajar secara terus-menerus memberikan sumbangan bagi pengembangan berbagai gaya hidup. Kegiatan membaca, menulis, dan mendaki gunung merupakan contoh kegiatan belajar. Terdapat pengertian menurut Belgradler, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan. Belajar menurut Gagne merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil makna yang pertama, ciri hasil belajar adalah perubahan. Yang kedua, perubahan perilaku itu relatif permanen, artinya menetap dalam jangka waktu yang lama, tetapi dapat hilang atau berubah. Makna yang ketiga yaitu perubahan perilaku tidak selalu terjadi secara langsung setelah proses belajar selesai. Dan makna yang terakhir ialah perubahan berasal dari pengalaman atau latihan peserta didik. Untuk proses belajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa disadari, dalam kehidupan setiap individu diawali dengan belajar, mulai dari lahir hingga dewasa sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan, seperti proses kognitif, afektif, dan psikomotor. 3 fase proses belajar menurut Jerome Brenner. Menurut Brenner, dalam proses belajar dapat dibedakan 3 fase atau episode, yakni informasi, transformasi, dan evaluasi. Untuk informasi adalah tiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, dan ada yang memperluas dan memperdalamnya. Ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Untuk transformasi, informasi itu harus dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak dan konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dan yang terakhir ialah evaluasi. Dalam evaluasi kita nilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh, dan informasi itu bisa dimanfaatkan untuk memahami masalah-masalah yang lain. Materi selanjutnya yaitu aktivitas belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini aktivitas belajar. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Belajar diperlukan adanya aktivitas sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku atau melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk perubahan aktivitas belajar yang terjadi merupakan usaha sadar. Begitu juga dengan hasil-hasilnya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan
Misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu aktivitas belajar. Di sini ada beberapa jenis aktivitas belajar, diantaranya yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan visual, terus kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan mendengarkan, kegiatan-kegiatan menulis, kegiatan menggambar, terus kegiatan motorik, kegiatan mental, dan kegiatan emosional. Nah, di sini saya dapat memberikan contoh yaitu di dalam mendengarkan, menulis maupun menggambar. Dalam aktivitas peserta didik, misalkan kita diajarkan dari kelas 1 SD kita harus bisa menulis. Kita di situ diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Nah, di situ pasti ada perubahan ketika kita sebelumnya belum mengetahui apa itu menghitung, membaca maupun menulisnya. Nah, di sini setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, bisa untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu regulasi belajar. Regulasi merupakan proses yang mengaktifasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus-menerus dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Zimmerman 1998. Nah, yang dimaksudkan regulasi di sini yaitu upaya untuk mencapai suatu tujuan, tapi dilakukan secara terus-menerus. Nah, terus menurut Andy Mappier itu di tahun 2006 memiliki kemampuan memantau diri atau pemantauan diri tinggi adalah peka terhadap kelayakan isyarat situasional dan mengatur serta menyelesaikan tingkah lakunya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Pareza, kepadanya disilakan. Efikasi belajar. Efikasi diri mengacu pada pertimbangan seberapa besar keyakinan seseorang tentang kemampuannya melakukan sejumlah aktivitas belajar dan kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas belajar. Badura 1986 mengungkapkan bahwa perbedaan efikasi diri pada setiap individu terletak ada 3 aspek, yaitu pertama magnitude atau tingkat kesulitan tugas, kedua strength, kekuatan keyakinan, dan yang terakhir adalah generality atau generalitas. Sumber-sumber efikasi diri. 1. Hasil yang telah tercapai merupakan sumber informasi efikasi yang paling berpengaruh karena mampu memberikan bukti yang paling nyata tentang kemampuan seseorang untuk mencapai keberhasilan. 2. Pengalaman vikarius seolah mengalami diri sendiri, diperoleh melalui model sosial. Persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa percaya pada pemberi persuasi dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Yang keempat, keadaan emosi. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri, namun bisa juga terjadi peningkatan emosi dalam batas yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi. Terima kasih. Demikianlah tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan hasil kesimpulan pada presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah dengan adanya pembagian jenis aktivitas di atas menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat tercipta di sekolah, pastilah sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan, dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.